Oke, jadi di video kali ini gue mau membahas review ya Vietnam lawan Indonesia, yang dimana timnas Indonesia itu berhasil mengamankan 3 poin dari Hanoi, dan 3 poin ini benar-benar sangat penting, sangat berharga, sangat berarti, karena kita total mendapatkan 6 poin dari laga melawan Vietnam, 2 kali melawan Vietnam, 2 kali menang, total mendapatkan 6 poin, dan 6 poin ini sangat berarti. Kenapa? Karena dengan memiliki 6 poin ini, kita hampir pasti 90% itu akan melaju ke ronde 3 pra Piala Dunia 2026, dan juga kita hampir pasti pula 90% akan lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi nanti ya. Insya Allah kalau nanti ketika di eh, 2 match terakhir lawan Irak dan Filipina, dan dua-duanya ini home ya, ini benar-benar keuntungan buat kita. Dua-duanya ini laga home, bermain di Indonesia, dan gua harap dari dua laga ini pula kita bisa meraih 6 poin, atau minimal kalau bisa meraih 4 poin. Anggaplah, asumsikan lawan Irak misalnya eh, kita seri, asumsi asumsi terus lawan Filipina kita menang. Dari 4 poin ini kita udah pasti lolos sebagai runner up. Karena kalau secara realistis kemungkinan besar Irak pun udah pasti jadi juara grup ya gitu. Nah, gue mau langsung masuk aja ke match lawan Vietnam semalam. Itu di babak pertama itu kita itu tampil lebih menyerang dibanding waktu di match pertama lawan GBK, di match pertama di GBK kemarin. Nah, tapi Vietnam pun nggak kalah juga. Mereka tetap, karena mereka kan harus menang ya, apalagi di hadapan pendukungnya sendiri di Hanoi, mereka tuh ingin menang gitu, ingin lebih menguasai jalannya pertandingan, walaupun pada akhirnya di menit ke-9 melalui sang profesor Tom Haye, itu Jay Ises melakukan sundulan yang sangat keras ke pojok kiri bawah gawang Philip Nguyen, dan akhirnya justru malah kita yang lebih dulu membuka keunggulan. Lebih dulu membuka keunggulan. Nah, semenjak keunggulan itu, Indonesia tuh bermain lebih rapi kalau menurut gue. Walaupun memang ditekan terus oleh Vietnam, tapi kita tuh nggak gugup, mainnya tetap slow, santai, tenang, ngikutin arahan dari Coach Sintayong. Jadi walaupun diserang, ya gue cukup deg-degan sebenarnya, tapi gue percaya sama Rizky Ridho, sama Abang Jai, sama Justin Hapner bahwa mereka bisa menjaga lini pertahanan dengan baik. Belum juga ada Nathan, ditambah dengan kehadiran 2 pemain diaspora baru yang debut dan salah satunya bahkan mencetak gol ya, Ratnar Oratmangun melalui skill individunya di menit ke-23 pakai kaki kiri, golnya sama ke kiri bawah gawang Philip Nguyen. Dan gol ini lagi-lagi berawal dari kelihayan dan kecerdikan sang profesor Tom Haye. FYI aja, dari 3 gol timnas Indonesia ke gawang Vietnam semalam itu semuanya ada kontribusi dari Tom Haye. Pada awalnya dia yang apa ya, ibaratnya membuka pintu untuk gol itu terjadi, itu dia gitu loh pada awalnya. Akhirnya setelah menit 23 itu Vietnam mentalnya semakin down, bermain mereka bermain menekan, tapi berkali-kali neken ke gawang kita. Sebenarnya mereka, yang gue lihat tuh kalau nggak salah ada senggangganya 3 peluang emas. Tapi ya balik lagi, kebodohan dan kegoblokan mereka dalam eh, melakukan finishing itulah yang gagal untuk menggetarkan gawang Hernando Ari ya. Walaupun mereka juga ada peluang yang dari set piece itu, tapi ditepis dengan sangat indah ya oleh Hernando. Makanya kemenangan timnas ini itu nggak lepas dari ketangkasan Hernando di bawah Mister Gawang, tanpa mengecilkan kiper Indo yang lain. Kalau kipernya bukan Hernando, mungkin minimal satu aja Indonesia mungkin akan kebobolan, mungkin. Karena memang di menit keberapa tuh gue lupa, yang pemain Vietnam itu dapat peluang emas, yaitu kesalahan lini pertahanan kita juga sih. Pemain Vietnam dapat peluang emas dan akhirnya
beruntung bolanya di-shoot ke tiang jauh tapi tipis banget itu melebar. Itu mungkin kalau itu gol, itu akan membangkitkan mental mereka, tapi beruntunglah alhamdulillah puji Tuhan nggak jadi gol, gitu loh. Cuman intinya ketika babak pertama selesai, half time, gue udah duga nih, ini mental pemain Vietnam tuh udah apa ya, udah down. Rasanya berat buat mereka, boro-boro mau nyariin atau bahkan comeback. Nyari satu gol aja tuh kayaknya udah hampir nggak mungkin kalau menurut gue. Kita tambah gol lagi bisa, dan terbukti kan kejadian di babak kedua. Babak kedua iya, kita hampir nggak ada peluang. Satu-satunya peluangnya bener-bener peluang, drill peluang ya, yaitu hanya yang gol Ramadan Sananta itu aja. Yang sisanya full, hampir Vietnam menguasai bola. Jadi kita tuh hanya serangan cepat, serangan balik gitu. Jarang sekali kita bisa melakukan one to pass tuh hampir hampir jarang lah. Nah cuman balik lagi tadi yang gue bilang, Vietnam ini finishingnya bego. Kalau udah depan gawang, kalau nggak melambung melebar. Sekalinya dapat peluang nggak langsung di shoot. Tapi itu bagus buat kita. Jadi ketidakcerdikan mereka ini juga membuat kita bermain lebih nyaman di babak kedua. Ditambah kan ada pergantian pemain kan kayak ya itu tadi Ramadan Sananta yang masuk di menit ke 80 kalau nggak salah, terus Egy Maulana masuk ya kan. Dan gue juga mau memberikan applause ya buat dua debutan kita, sang Profesor Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Dua-duanya ini bermain luar biasa. Bahkan Tom Haye menjadi otak di balik 3 gol yang tercipta ke gawang Vietnam, dan salah satunya di shoot atau dieksekusi oleh Ragnar, dan itu gol kelas Eropa ya, itu gol yang sangat keren. Gue waktu ngelihat dia ngegol itu jadi kayak dulu ibaratnya Frank Ribery waktu zaman masih main di Bayern Munchen ya. Dan ke kemenangan ini juga mengantarkan kita naik di peringkat FIFA itu. Terakhir gue cek ya sampai video ini gue bikin itu kalau nggak salah peringkat 133 pas 135 gitu. Yang sebelumnya kan 138, sekarang naik ke 133 kalau nggak salah. Dan ini masih bisa naik terus asalkan kita konsisten untuk menang di setiap match-match yang dihitung oleh FIFA. Nah makanya itu gue berharap semoga di bulan Juni nanti, tanggal 6 Juni kan lawan Irak, dan tanggal 11 Juni lawan Filipina, dua-duanya home, bermain di GBK mungkin. Itu gue berharap kalau bisa 6 poin dua-duanya tuh kita raih. Kalau bisa kemenangan itu dulu kita raih, atau minimal banget lawan Irak asumsikan anggaplah kayak tadi gue bilang itu seri. Yang lawan Filipina misalnya 3 poin. Dan sebenarnya gue juga agak menyayangkan sih karena yang waktu lawan Filipina di laga away itu kita hanya bisa bermain seri. Karena kita terlalu banyak membuang peluang pada saat itu. Padahal kalau seandainya kita menang nih, anggap pada saat itu kita menang. Sekarang poin kita kan 9 dong. Kalaupun seandainya kita kalah nih lawan Irak Filipina, kita kalah nih dua-duanya, asumsinya. Terus Vietnam di 2 match terakhir menang nih asumsinya. Poinnya jadi kan sama tuh 9 poin. Tetap kita yang lolos. Kenapa? Karena kita menang head to head lawan Vietnam. Tapi ya Vietnam ada match terakhir kan ke Irak ya. Ya itu nggak akan menang juga sih. Kita fair-fairan aja. Dan kabar terbaru yang barusan sebelum gue bikin video ini, gue juga baca di Instagram, Philippe Troussier udah dipecat ya sama Vietnam. Dan itu sangat wajar. Mengingat rentetan hasil buruk yang dia peroleh selama melatih Vietnam. Dan sekali lagi selamat buat kita semua. Ini bukan cuman kemenangan timnas Indonesia, tapi ini kemenangan kita sebagai rakyat Indonesia. Dan gue berharap setelah ini kita akan terus menanjak dan tren yang positif akan terus datang pada kita. 6 Juni, 11 Juni kita ulangi kemenangan ini. Total 6 poin harus kita raih kembali. Lawan Irak kita menang, lawan Filipina kita menang. Manfaatkan 2 laga kandang dan jangan sampai kalah. Oke, segitu ya dulu. Dan gue juga mau ngingetin bahwa nanti bulan April sampai Mei itu Sintayong akan fokus menangani timnas U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23. Kita berharap hasil yang terbaik. Insya Allah syukur-syukur bisa lolos grup
dan bahkan mungkin bisa ke semifinal, bahkan minimal juara 3 supaya bisa mewakili Indonesia di Olimpiade Paris 2024 cabang sepak bola. Oke, baik.